Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan saya di game Rise of Kingdom. Sebelum kita mulai video yang akan saya bahas, di sini saya ingin memberitahukan kepada kalian yang ingin mencari akun Rise of Kingdom atau menjual dan menitipkan akun ROK kalian bisa memfollow Instagram FJB ROK Indonesia. Dan ini adalah Instagram dari FJB ROK Indonesia yang terbaru ya, karena sebelumnya pernah terkena hack, jadi akun Instagram yang lama itu sudah hilang dan digantikan dengan akun Instagramnya yang baru. Lalu FJB ROK Indonesia juga sudah terkenal di komunitas ROK Indonesia seperti FB dan yang lainnya. Lalu hal yang harus kalian perhatikan sebelum memfollow dan ingin membeli, menjual, atau menitipkan akun ROK kalian di FJB ROK Indonesia, kalian harus melihat di sini logo dari Instagram FJB ROK Indonesia ini ada sunjunya ya guys. Dan juga untuk nomor rekening yang tertera di FJB ROK Indonesia ini adalah atas nama Moh Aufa. Jadi jika kalian ingin membeli ataupun menjual akun di FJB ROK Indonesia, kalian harus perhatikan dulu nomor rekening lalu nomor handphone yang tertera di FJB ROK Indonesia yang ada di video saya ini guys. Dan kalian juga akan dimudahkan untuk mengetahui cara menjual, menitipkan akun, ataupun kalian ingin membeli akun di FJB ROK Indonesia. Di fitur highlight Instagram ini kalian tinggal lihat aja ya bagaimana cara untuk membeli, menjual, ataupun menitipkan akun. Di sini sudah lengkap guys, jadi kalian gak usah bingung, kalian tinggal kontak atau hubungi nomor-nomor yang ada di Instagram FJB ROK Indonesia ini ya guys. Dan yang terakhir, untuk memperkuat kepercayaan kalian, di sini juga ada testimoni penjualan akun, dimulai akun-akun dari harga 10 juta sampai 50 jutaan guys. Pastinya akun-akun yang ada di FJB ROK Indonesia ini worth it untuk kalian lirik-lirik sesuai budget yang kalian punya ya guys. Setelah 3 hari menunggu matchmaking Lilith mengenai kemungkinan kingdom mana yang akan menjadi lawan kingdom 1945 di cafe ketiga, akhirnya pagi tadi terjawab sudah ya guys. Seperti sebelumnya, prediksi para ahli cocokologi yang banyak menyebut kingdom 1965 yang akan menjadi lawan di cafe ketiga akhirnya terwujud. Termasuk saya sendiri setelah melihat kingdom 1965 yang mengambil sekutu kingdom 1957, 1931, dan 1937 menjadi sekutunya. Memang arah lawan Kingdom 1945 ini lebih besar untuk bertemu dengan Kingdom 1965. Yang sebenarnya saya sendiri lebih senang jika 1945 bertemu dengan Kingdom 1930 atau 1939. Nah, nanti saya sedikit jelaskan alasannya kenapa saya lebih senang bertemu dengan Kingdom 1930 ataupun Kingdom 1939. Lalu saya akan menjelaskan alasan saya pribadi ya, kenapa lebih senang bertemu Kingdom 1930 dan 1939 di cafe ketiga nanti. Nah, alasan yang pertama, karena Kingdom 1945 sebagai seed A dan 1965 dengan seed A-nya juga beserta sekutu baik dari 1945 dan 1965 itu mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik sampai saat ini nih, sampai saat video ini dibuat. Bukan hanya 45 dan 65 aja, baik 57 dan 62 pun ketika di KVK 2 terakhir itu kan mereka jadi sekutu nih. Ada 65, ada 57, ada 62 dan ada 45. Kita menjadi sekutu dan memenangkan KVK 2. Lalu di pihak seed B-nya sendiri ada Kingdom 1947, 1934, dan 1931 yang menjadi sekutu dan memenangkan KVK di luar 1937 ya. Nah, dari hasil matchmaking inilah tentunya ini akan sedikit membuat war di KVK 3 nanti tidak akan terlalu all out. Tapi balik lagi ya, nanti tergantung kesepakatan apa yang dihasilkan oleh tim diplomatik 1945 dan konsil
dengan tim diplomasi dari kingdom-kingdom yang ada di KVK 3 nanti, baik dari 1945 dan geng ataupun dari 1965 dan geng. Dan buat yang kepo dan penasaran, kalian bisa stay tune terus di channelnya saya sampai nanti Kingsland terbuka. Hal-hal apa aja yang akan terjadi dan hal-hal menarik apa aja yang kemungkinan bisa terjadi di KVK Season 3 nanti. Ya, semoga aja hasil dari diplomasi dan kesepakatan yang diambil oleh konsil itu bisa menyenangkan semua pihak. Karena yang perlu kita perhatikan, kita tidak hanya akan war di KVK 3 aja, tapi masih ada KVK berikutnya. Tentunya tantangannya akan lebih menarik dan mungkin lebih berat dibanding KVK 2 ataupun KVK 3 ini. Nah, dan alasan kedua kenapa saya lebih suka Kingdom 1945 bertemu dengan 1930 atau 1939, karena mereka berdua ini adalah lawan kita di KVK 2 ya, yang secara histori akan memunculkan rivalitas yang lebih seru karena baik 30 dan 39 berada di bracket 1945. Mungkin bukan hanya di KVK 3 aja, tapi di KVK yang selanjutnya. Ini tentunya akan menjadi lawan yang lebih tinggi tensinya ketika nanti bertemu ya, baik 45 ketemu 30 ataupun 39. Dan secara strategi dan persiapan pun, baik dari player, aliansi, dan kingdom akan lebih serius kalau ketemu 1930 dan 1939. Bukan kita underestimate terhadap 1965, tapi ya balik lagi ke tadi. Kita dengan 1965 itu punya hubungan diplomatik yang sangat baik. Dan alasan yang terakhir atau alasan ketiga kenapa saya lebih suka Kingdom 1945 bertemu dengan Kingdom 1930 ataupun Kingdom 1939, ini di luar diplomatik, tapi ini lebih ke data baik personal player, aliansi, dan kingdomnya ya. Bahwa Kingdom 1930 dan 1939 merupakan kingdom yang secara power individu dan aliansi termasuk kingdom yang kuat. Terbukti ya, ini kita lihat dari sisi 1930, mereka pernah menjadi imperium, dan yang perlu kalian ketahui juga nih, dua aliansi dari Kingdom 1930 sebelum pas 5 kebuka di KVK 2 kemarin, aliansi gift-nya itu mencapai level 30. Artinya, aliansi atau Kingdom 1930 itu diisi para spender yang sangat-sangat banyak. Belum lagi mereka memang sebenarnya banyak juga fighternya ya. Jadi mereka itu termasuk fighter yang spender. Ya cuman sayang karena mungkin strategi dan mungkin banyak faktor lah yang membuat 1930 kalah di KVK 2, walaupun sebenarnya itu adalah salah satu KVK yang cukup lama untuk ukuran war ya, 4 hari. Ya walaupun untuk sekarang ini, kondisi sekarang kan 1930 memang ada beberapa player fighter spendernya yang bermigrasi, tapi tidak mengurangi mungkin kekuatan baik dari player individu, aliansi, dan kingdomnya sendiri ya. Jadi menurut saya 1930 salah satu kingdom terkuat di bracket 1945. Terbuktilah mereka juga kan masih masuk di seat A. Ada 4 kingdom seat A, 1945, 65, 39, dan 30. Nah untuk dari 1939 sendiri, yang perlu kalian ketahui kan mereka memiliki dua aliansi nih. Dua aliansi yang secara individu itu tinggi ya, nembus 10B dan 11B. Dan didukung dengan banyaknya masa dari Kingdom 1939. Karena 1939 itu termasuk kingdom yang playernya banyak juga, seperti halnya 1930 dan 1945. Kalau di KVK 2, nah saya bisa bilang 1930 dan 1939 itu secara masa jauh lebih banyak dibanding Kingdom 1965. Walaupun sekarang 1965 termasuk ke dalam Imperium Kingdom di bracketnya ya, di bracket kita. Tapi 1939 secara massa jauh lebih banyak. Terbukti dengan
dua aliansinya yang tembus 11B, yaitu V939 dan Pokemon. Kemudian aliansi-aliansi di bawahnya yang tembus 8B dan 7B. Bisa teman-teman lihat lah kalau nggak percaya ya. Nah, selain itu Kingdom 1939 juga mempunyai dua aliansi yang sangat-sangat solid ketika berada di area pertempuran. Bisa teman-teman lihat, salah satunya adalah Pokemon yang mempunyai ciri khas Pokeball-nya. Nah, ini bisa menjadi tantangan ya ketika nantinya kalau misalnya 1945 itu ketemu sama 1939. Bisa dibayangkan ya, Pokeball-nya 1939 dan juga didukung sama aliansi V939 dan aliansi-aliansi yang lain itu akan berperang di Ruins, Altar maupun di Kingsland melawan 1945. Itu akan sangat menarik banget ya. Kita strategi dan kesiapan untuk menghancurkan Pokeball dan strategi war dari Kingdom 1939. Saya yakin kalau melawan 1939 sih akan sangat menarik ya. Bukan hanya Pokeball-nya Pokemon ya, tapi jumlah massa yang banyak di Kingdom 1939 juga. Nah, jadi itu tadi beberapa alasan kenapa saya pribadi lebih suka 1945 bertemu dengan Kingdom 1939 atau 1930. Nah, kalau teman-teman punya alasan sendiri dan pendapat sendiri, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Dan mungkin di video kali ini itu aja yang bisa saya bahas mengenai matchmaking yang telah resmi keluar ya. Kalau 1945 akan bertemu dengan 1965 dan sekutunya. Oke, dan buat teman-teman yang selalu menunggu info-info dan update mengenai Kingdom 1945 di Cafe Ketiga, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan juga buat teman-teman yang sudah stay dan support saya sampai sejauh ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video Eroka saya yang berikutnya.